Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bersyukur pada Allah, selawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, Abuya, Inya dan Umi sebagai guru kita bersama, dan juga yang kita muliakan Abu pimpinan pesantren Darul Ilham beserta keluarga, dan juga kepada abu muda, kepada guru-guru sekalian, kepada unsur muspika, Pak Camat, Polsek dan Ramil, Bapak Kecil, dan kepada wali-wali Nanggro, Gubernur, dan kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengenai sembahyang, seperti kita ketahui bahwa sembahyang ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadah. Kalau syahadah itu ibu-ibu, tidak siapa yang tahu, kita sendiri yang mengetahuinya. Tapi kalau sembahyang itu bisa dilihat oleh orang. Maka dari itu dikatakan bahwa tanda orang yang beriman itu adalah sembahyang. Kalau ada sembahyang sama dengan dia beriman, kalau tidak sama dengan tidak. Dan juga sembahyang ini adalah perintah Allah. Saya teringat juga di dalam cerita Isra Mi'raj, Bapak Ibu, ketika Siti Hajar beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim di sebuah gurun yang tandus bersama anaknya. Lalu di sana itu tidak ada sesiapapun, kiri kanan muka belakang itu tidak ada tanah yang luas, yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada orang sama sekali. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan anaknya di padang pasir yang tandus, ketika Nabi Ibrahim menurunkan istri dan anaknya dari onta, lalu Nabi Ibrahim putar arah balik, lalu dipeganglah oleh Siti Hajar ini. Wahai suamiku, wahai Nabiullah, tegakah engkau meninggalkan aku beserta anak yang masih bayi di gurun pasir yang tidak ada orang sama sekali? Nabi Ibrahim diam, terus berjalan. Lalu dikejar lagi oleh Siti Hajar. Wahai Ibrahim, apa engkau tidak sayang kepada anakmu ini? Tidak sayang kepadaku? Nabi Ibrahim tidak menggubrisnya, terus berjalan. Lalu Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Kalau begitu silahkan engkau pergi. Lalu Bapak Ibu, Siti Hajar kehausan, anaknya kehausan, berlari dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sampai 7 kali, sehingga malaikat Jibril mengepakkan sayapnya di bawah Nabi Ismail keluar air. Dan Siti Hajar beserta anaknya Ismail hidup sampai besarnya Nabi Ismail. Jadi yang perlu kita ambil iktibar dari cerita ini, bahwa
ketika kita melakukan perintah Allah, maka Allah telah menjamin apa yang menjadi kekhawatiran kita ketika kita melakukan perintah Allah. Dengan makna Bapak Ibu, kalau awak sembahyang, nah sampai waktu sembahyang, kita yakin sembahyang ini perintah Allah, kewajiban pertama kita selaku umat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ada perlu berfikir kalau ambo sembahyang deko ambo ditinggal moto. Kalau ambo sembahyang deko nak kita mau pikir awak ayat ambo. Kalau ambo sembahyang deko hingga kebot ada bisa melaut dan lain sebagainya, pikiran-pikiran yang selalu berkecamuk di dalam hati kita kalau seandainya kita sembahyang. Bapak Ibu, Allah itu sangat sayang kepada kita, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Karena Allah sayanglah, maka Allah perintahkan kita sembahyang. Seperti apa yang disampaikan oleh ahli wahyu tadi, meninggalkan salat itu lebih berat daripada berzina. Berzina itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau berzina dia sudah pernah kawin, dia itu dirajam. Rajam itu dilempar pakai batu dan tidak serta mati. Mati. Kalau dia belum pernah kawin, dia berzina, dijilid 100 kali. Masih ada harapan hidup. Tapi kalau meninggalkan sembahyang, dipancung oleh sekejap mati. Itu ukurannya, itu meninggalkan sembahyang. Kalau kita mencuri potong tangan, tidak sampai mati. Bapak Ibu, kamu juga teringat sebuah cerita Nabi Isa. Ketika lewat di sebuah kampung, beliau melihat itu sangat makmur. Ya. Lalu Nabi Isa takjub, luar biasa kampung ini, makmur sekali, orang-orangnya bagus, pepohonan indah, buah-buahnya juga bagus. Tapi berselang beberapa tahun, Nabi Isa kembali melihat kampung itu sudah hancur. Nabi Isa pun terheran-heran, kok bisa berubah 180 derajat. Jadi karena keheranan Nabi Isa ini, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, kamu tahu kenapa kampung ini? Aku beritahu ya Allah, ketahuilah kampung ini pernah disinggahi oleh orang yang tidak sembahyang. Dia buang hajat di sungai tersebut sehingga sungai itu kering, pepohonan kering, orang-orang juga jadi kering-kering. Wahai Isa, ketahuilah olehmu, sebagaimana meninggalkan sembahyang itu dapat meruntuhkan agama. Bagaimana sabda Nabi? Siapa yang meninggalkan sembahyang runtuh. Sebagaimana meninggalkan sembahyang dapat meruntuhkan agama, meninggalkan sembahyang juga dapat meruntuhkan dunia. Iko Bapak Ibu, tsunami, banjir dan sebagainya itu gara-gara awak ada sembahyang. Ada makanya anak awak itu ajarkan agama supaya dia berakidah yang kuat bahwa terjadi bala-malapetaka di darat, di laut itu karena maksiat. Kalau anak awak itu ajarkan sekolah, dia hanya tahu sebab akibat mengenai dunia saja. Apa namanya, banjir karena penggundulan gunung, tsunami karena pantah lempeng bumi, sehingga tidak membuat dia taubat. Bahkan kadang-kadang mirisnya, di dalam musibah itu dia dapat pula kesempatan untuk melakukan maksiat, penjarahan, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa terjadi malapetaka ini adalah karena alami atau karena sebab alam, penggundulan gunung dan lain sebagainya. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau bagus sembahyang awak, maka dunia ini akan bagus, itu akan bagus. Bahkan pun Allah mengatakan dalam Al-Quran, perintahkan keluargamu dengan sembahyang. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberikan rezeki.
dengan makna bahwa Bapak Ibu, sembahyang itu adalah penyebab datangnya rezeki. Sembahyang penyebab datangnya rezeki, seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kalau awak nandak kayu, nandak tanam, sembahyanglah yang bagus. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, khususnya sembahyang, maka kekhawatiran kita ketika kita ingin melakukan salat itu Allah selesaikan. Kekhawatiran kita di dalam melakukan sembahyang kobeko lalu salat kaju Allah selesaikan. Karena dunia ini adalah milik Allah. Laisa laka fil amri syai' wal amru kullahu lillah. Tidak ada bagimu, kata Allah, pada urusan, tidak ada bagimu urusan sedikit pun. Urusan itu adalah urusan Allah. Kalau kita dekat patuh kepada Allah, maka seluruh urusan kita diselesaikan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, khususnya sembahyang, mari sama-sama kita perbaiki sembahyang kita. Kalau kita mantang bolong-bolong sembahyang, mari kita sama-sama memperbaiki. Jangan tinggalkan salat. Kalau kita sudah salat, mari kita dapat berjamaah. Kalau kita sudah berjamaah, kita tingkatkan lagi salat agar kita dapat salat itu khusyuk, hadir hati kepada Allah, cinta kepada Allah. Bagaimana kita menumbuh rasa cinta kepada Allah khususnya dalam sembahyang? Apa ada pada diri kita ini adalah nikmat Allah. Karena tabiat orang, dia cinta dan sayang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita orang yang beriman yakin kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang ada pada kita ini adalah datangnya dari Allah. Adapun sebab itu adalah wasitah, bukan dia memberi bekas di dalam memberikan kita rezeki. Yang memberi bekas kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat bahwa segala nikmat ini dari Allah, tumbuh rasa cinta kita kepadanya. Maka dari itu jalan yang termudah adalah dengan kita berburu, dengan kita bertarikat, dengan kita mengikuti abuya ajaran ini bertasawuf, insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.